Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Shofrek. Selamat menyaksikan. Balikan gangguan di lingkaran 5 elemen. Di sisi ini, Zhu Hengyu kembali ke medan perang kehancuran. Dia kembali ke Badan Hukum Suantian. Dengan bantuan saluran jiwa antara Badan Hukum Suantian. Selama Zhu Hengyu memasuki medan perang percobaan, dia dapat melewati saluran jiwa dan muncul langsung di samping Badan Hukum Suantian. Tidak perlu menunggu cahaya traksi yang datang setiap 3 bulan sekali. Kembali ke tubuh Suantian Fa. Zhu Hengyu memasuki dunia Suantian untuk pertama kalinya. Tapi, tepat ketika Zhu Hengyu masuk pertama kali dia melihat Badan Hukum Suantian. Badan Hukum Suantian memberitahunya berita yang sangat buruk. Ketiga gumpalan emas murni ini sangat tajam. Belum lagi tubuh elang emas Zhu Hengyu, itu hanya puncak dari tubuh cahaya putih, bahkan jika tubuh elang emas ini mencapai tubuh pertempuran yang kacau, saya khawatir akan sulit untuk menampung roh emas yang tajam. Chaos Fine Gold adalah nenek moyang dari semua emas. Ini adalah logam terkuat di langit dan bawah tanah. 3 gunung emas murni yang kacau balau. Itu telah melalui perang keruntuhan di zaman kuno. Saat benua purba yang tandus itu hancur, energi penghancur yang hanya bisa lahir ketika satu sisi dunia dihancurkan. Setelah miliaran triliunan tahun pembuatan dan tempur, di dalam 3 gunung emas murni yang kacau, 3 sinar emas murni penuh energi penghancur terkondensasi. Bahkan tubuh pertarungan yang kacau hampir tidak bisa menampung roh adamantin yang begitu tajam. Oleh karena itu, ide Zhu Hengyu untuk mengkonsolidasikan ketiga gumpalan emas murni ini menjadi cakar yang tajam dan mulut yang tajam tidak mungkin terwujud. Faktanya, dari semua zat yang diketahui saja, satu-satunya hal yang dapat menahan roh emas murni ini adalah emas murni yang kacau. Apalagi emas murni yang kacau ini tidak hanya bisa menampung, itu juga bisa meredam dan memelihara semangat emas ini. Jadikan lebih tajam dan tajam. Karena itu, pilihan terbaik sekarang adalah mengembalikan ketiga gumpalan emas murni ini ke 3 gunung. Jadikan itu terus menyeduh dan menyempurnakan. Jika tidak, setelah meninggalkan 3 gunung emas, bahkan jika ketiga gumpalan aura emas perawan ini tidak akan hilang, sulit untuk ditingkatkan. Kontras dengan emas tajam, halus ke ujung cakar dan mulut tajam. Pilihan seperti itu jelas lebih bijaksana. Di bawah perhitungan Badan Hukum Suantian. Jika Anda menggunakan kekuatan dunia misterius untuk memurnikan 3 gunung emas dari emas murni yang kacau balau. Dengan bantuan rune kompresi ruang, serta kekuatan dunia-dunia misterius. Ketiga gunung emas ini dapat disempurnakan menjadi 3 kerucut runcing sepanjang 3 inci. Jika perlu, 3 kerucut runcing ini dapat ditempatkan di ujung cakar. Menggenggam cakar ini benar-benar tak terkalahkan. Yang paling penting adalah, ketiga kerucut runcing ini tidak hanya bisa muat di ujung cakar, ia bahkan bisa menembak jika perlu. Luncurkan serangan jarak jauh pada target. Dengan cara ini, kelemahan terbesar dihilangkan. Mendengar analisis Badan Hukum Suantian, Zhu Hengyu tertawa terbahak-bahak. 3 kerucut runcing. Jelas, meskipun Badan Hukum Suantian memiliki kecerdasan yang menakutkan, dalam banyak kasus pikirannya terlalu ideal. Apa yang dikejar Suantian Dharmakaya selalu merupakan solusi terbaik. 3 senjata ajaib berbentuk kerucut yang dirancang juga komprehensif, mengerahkan semua efek sebanyak mungkin. Dalam visi Badan Hukum Suantian, ketiga senjata ajaib berbentuk kerucut ini dapat ditempatkan di ujung cakar dan di mulut runcing untuk melakukan serangan jarak dekat. Itu juga dapat digunakan sebagai panah untuk pemotretan jarak jauh. Pada dasarnya semua aspek sudah dipertimbangkan. Tapi Zhu Hengyu tidak memilih cara ini. Jika Anda ingin serangan jarak dekat, Anda harus merelakan beberapa keuntungan dari jarak jauh. Jika Anda menginginkan serangan jarak jauh, Anda harus menyerahkan beberapa keuntungan dari jarak dekat. Kontradiksi antara keduanya tidak dapat didamaikan. Misalnya, jika ingin pas dengan ujung capit, bentuknya harus meruncing. Posisi ekor harus meninggalkan lubang tempat cakar bersarang. Tapi dengan cara ini, lengan cakar yang berbentuk kerucut akan memiliki banyak masalah saat menyerang pada jarak menengah dan jauh. Apalagi saat terbang, tahanan kerucut masih sangat besar. Senjata yang paling cocok untuk menembak jarak jauh harus berbentuk jarum. Namun instrumen berbentuk jarum tidak bisa diletakkan di ujung cakar dan mulut yang tajam. Oleh karena itu, meskipun desain tubuh Suantian Dharma sangat serbaguna, ia dapat menjaga jarak dekat dan jauh. Namun nyatanya, sulit untuk lepas dari rasa malu karena mengabaikan satu sama lain. Untuk Zhu Hengyu, saking berharganya, bahkan dapat dikatakan bahwa ini adalah satu-satunya emas murni yang kacau balau, dan tidak boleh disia-siakan. Atau tidak memperbaiki. Sekarang setelah Anda memilih pemurnian, Anda harus mengejar yang tertinggi. Atau, disempurnakan menjadi kait berbentuk cakar. Dengan cara ini, di bawah robekan itu benar-benar hancur.
Tapi terbang jarak jauh hampir mustahil. Atau Kilian dibuat menjadi 3 jarum emas. Itu terbang tanpa suara. Selama penerbangan, hampir tidak ada perlawanan sama sekali. Namun dengan cara ini, jarum emas tidak bisa diletakkan di ujung cakar dan mulut yang tajam. Dalam hal klon elang emas ini adalah kata-kata dewa Zhu Hengyu. Mungkin Zhu Hengyu akan memilih untuk memperbaiki 3 set cakar yang tajam dan tajam. Dengan cara ini, pertarungan jarak dekat Zhu Hengyu bisa disebut tak terkalahkan. Tapi masalahnya sekarang adalah, patung emas tubuh Dharma ini bukanlah dewa Zhu Hengyu. Jika 3 gunung emas yang begitu berharga disempurnakan menjadi lengan cakar, kemudian Dharmakaya Zhu Hengyu lainnya tidak dapat digunakan. Bagaimanapun, apakah itu tubuh domba ajaib Zhu Hengyu atau tubuh hukum Xuantian? Tidak ada cakar dan mulut yang tajam, dan tidak mungkin menggunakan penutup cakar dan penutup mulut. Oleh karena itu, Zhu Hengyu sangat tegas dan menolak rancangan tubuh Xuantian Dharma. Ketiga gunung emas ini harus diringkas menjadi 3 jarum pemusnah emas sepanjang 3 inci. Tidak hanya tubuh Golden Dharma yang dapat digunakan. Baik domba ajaib Dharmakaya dan Dharmakaya dapat digunakan. Selain itu, ia juga dapat meminjamkan kepada orang lain untuk dikontrol dan ditampilkan. Tidak perlu bagi pihak lain untuk memiliki cakar yang tajam dan mulut yang tajam. Setelah mendengarkan pilihan Zhu Hengyu, tubuh Xuantian Dharma tidak banyak bicara. Meskipun dia selalu percaya bahwa pilihan Zhu Hengyu salah. Bagaimanapun, cara ini, meskipun keuntungan jarak jauh dapat digunakan secara ekstrim. Namun, pada saat yang sama, itu benar-benar meninggalkan keuntungan dari pertarungan jarak dekat. Awalnya, jarak dekat dan jauh bisa mencapai 90 poin, dengan skor total 180 poin. Sekarang, skornya 0 pada jarak dekat dan 100 pada jarak jauh, yang menambahkan tidak lebih dari 100 poin. Dibandingkan dengan desain tubuh Dharma Xuantian, kekuatannya hampir 2 kali lipat. Dengan bantuan Zhu Hengyu, tubuh Xuantian Dharma mengontrol kekuatan dunia Xuantian. Kembalikan 3 roh emas yang mengandung kekuatan penghancur ketiga gunung emas. Badan hukum Zhu Hengyu dan Xuantian mulai sibuk. Padatkan kekuatan miliaran bintang di dunia Xuantian menjadi pisau pahat. Zhu Hengyu memahat dengan berani di 3 gunung emas. Sungguh tidak mudah untuk memadatkan 3 gunung emas yang tingginya lebih dari 3000 meter menjadi 3 jarum emas sepanjang 3 inci. Bahkan dengan kekuatan Dao Surgawi dari dunia langit yang mendalam itu akan sangat sulit. Itu juga perlu untuk bekerja sama dengan pola ajaib dan rune kompresi ruang untuk menyempurnakannya agar berhasil. Chaos Fine Gold sendiri sudah merupakan logam dengan kepadatan tinggi. Saya ingin memindahkan 3 gunung setinggi 3000 meter. Dikompresi menjadi 3 peniti emas dengan panjang 3 inci, yang panjangnya 10 cm. Bisa dibayangkan betapa sulitnya itu. Namun, semuanya memiliki 2 sisi. Jika ada sisi negatifnya, secara alami akan ada sisi atas. Jika Anda ingin memperbaiki senjata ajaib atau senjata ajaib, Anda perlu mengukir banyak rune, pola sihir, dan garis larik. Semakin canggih senjata sihir dan senjata sihir, semakin banyak rune dan lingkaran sihir yang terkandung di dalamnya. Hanya membayangkan, betapa sulitnya mengukir 3000 rune dan lingkaran ajaib pada sumpit. Namun, jika tujuannya bukan sumpit, tapi di gunung besar yang tingginya lebih dari 3000 meter, dengan 3000 rune dan lingkaran sihir diukir. Tidak ada biksu yang dibutuhkan. Bahkan orang biasa pun harus bisa dengan mudah mengontrolnya. Perlu disebutkan bahwa, Zhu Hengyu dan Xuantian tidak perlu mengukir rune, garis sihir, dan lingkaran sihir secara langsung. Bagaimanapun, badan hukum Xuantian memiliki banyak hal. Dia perlu melakukan semua hal besar dan kecil di seluruh dunia Xuantian. Adapun Zhu Hengyu, tugas terbesarnya sekarang adalah merekrut beberapa penambang Chuanshan secepat mungkin untuk ditempatkan di dunia bawah tanah. Di dunia permukaan, suku Chuanshan sebenarnya tidak berguna. Efektivitas tempur tidak kuat, dan bakat bertarungnya tidak kuat. Apalagi tangan dan kakinya yang kikuk dan gerakannya yang lamban sehingga sulit untuk melakukan pekerjaan teknis. Tapi di dunia bawah tanah, ini sangat berbeda. Bakat rasial suku Chuanshan membuat mereka secara alami menjadi penambang terbaik. Lebih dari itu, di dunia bawah tanah, ada dinding batu di mana-mana. Orang-orang Chuanshan mengebor sepanjang jalan, dan segera mereka bisa menggali gua dan aula gua. Di dunia bawah tanah, Chuanshan bukan hanya penambang terbaik, tetapi juga pembangun terbaik. Ingin mengembangkan dunia bawah tanah. Suku Chuanshan adalah yang terbaik, bukan salah satunya. Bakat rasial suku Chuanshan memungkinkan mereka dengan mudah melarikan diri ke bumi. Itu juga bisa membuat mereka muncul dari tanah secara instan dan menyerang mangsanya. Selain itu, armor skala tebal mereka, jauh di bawah tanah, juga akan diperkuat. Para pembudidaya dengan pangkat yang sama hampir tidak bisa mematahkan pertahanan mereka. Sebagai perbandingan, Anda akan menemukan. Di dunia permukaan, suku Chuanshan hanyalah prajurit berbaju besi berat. Namun, tidak peduli seberapa keras karapas Anda, cepat atau lambat Anda akan dihancurkan. Tidak peduli seberapa kuatnya, tetapi Anda tidak bisa mengikutinya, siapa yang bisa Anda pukul. Tapi sekali di dunia bawah tanah,
Semuanya sangat berbeda. Semakin dekat ke pusat bumi, semakin kuat kekuatan bumi yang ditarik oleh suku Chuanshan. Terutama di inti api penyucian, di manakah pusat bumi yang sebenarnya. Di daerah itu, kekuatan bumi yang bisa dipinjam oleh suku Chuanshan sangat menakutkan. Melakukan teknik aksi tanah itu hampir seperti melompat ke air, dan menghilang setelah desir. Apalagi di dunia bawah tanah, kecepatan gerak mereka juga cepat, tidak kalah dengan kecepatan kuda yang sedang berlari kencang. Yang paling penting adalah, di bawah berkat kekuatan bumi, pertahanan lapis baja berat mereka akan digandakan, beberapa kali, bahkan 10 kali, puluhan kali lebih kuat. Hanya membayangkan, ribuan prajurit bermuatan berat tiba-tiba muncul di sekitar Anda dan mengepung Anda dengan berat. Bagaimana cara melawan pertempuran seperti itu? Apa, kamu bilang kamu bisa terbang? Tapi di dunia bawah tanah, bagaimana Anda bisa terbang? Secara umum, lorong-lorong dunia bawah tanah, atau aula gua, hanya setinggi 3 hingga 10 meter. Dalam lingkungan yang sempit, Anda bahkan tidak dapat merentangkan sayap Anda, bagaimana Anda terbang? Saya khawatir, sayap-sayap itu malah menjadi beban. Di lingkungan yang sempit, armor berat yang tak terkalahkan, dikombinasikan dengan kekuatan tubuh bagian atas yang tak terkalahkan. Klan Chuanshan akan menjadi dewa perang yang sesungguhnya. Serangan Anda tidak akan menembus baju besi beratnya. Pertahanan Anda tidak bisa menahan pukulan berat lawan. Perjalanan Zhu Hengyu ke puncak awan kali ini sangat penting. Bagaimanapun, dia harus berusaha sebaik mungkin untuk menemukan beberapa pendukung untuk dirinya sendiri. Hanya dengan cara ini, dia benar-benar akan menyelesaikan sesuatu, dan itu akan berjalan lancar. Bahkan jika seseorang menentangnya, atau bahkan menghentikannya. Ada juga cukup pembantu untuk maju ke depan untuk Zhu Hengyu, bahkan keluar. Oleh karena itu, Zhu Hengyu tidak merasa marah karena Jin Lan mengambil emas halus Chaos. Apa yang ditakutkan adalah bahwa para santo iblis tidak memiliki keinginan dan tuntutan. Dengan cara ini, bahkan jika Zhu Hengyu ingin mendekati mereka, dia tidak dapat menemukan jalan. Emas murni yang kacau balau, meski berharga, bagi Zhu Hengyu, bisa dipenuhi. Jangan bandingkan Zhu Hengyu dengan orang lain. Yang lain tidak pernah menguasai dunia bawah tanah. Selama Zhu Hengyu bisa mewujudkan rencananya. Cukup banyak biksu dari suku Chuanshan yang direkrut. Lalu, masih banyak lagi emas murni yang dapat ditambang di dunia bawah tanah yang sangat besar. Di bawah peleburan Purgatory God Furnace, mudah untuk mencium Chaos Adamantite. Lagi pula, seluruh kota kuno api penyucian sebenarnya adalah tungku api penyucian yang membentang sejauh 900 mil. Panci peleburan super ini dibangun oleh Zhu Hengyu di masa depan, dan butuh jutaan tahun untuk membangunnya di zaman kuno. Zhu Hengyu baru saja meminjam cahayanya sendiri dari masa depan. Itu diubah menjadi biksu lain. Bagaimana jika dia adalah orang suci iblis? Untuk Zhu Hengyu, beri dia waktu. Sebanyak apapun emas murni yang kacau balau dapat dilebur. Tapi itu orang lain. Bahkan jika Anda seorang santo iblis, akan membutuhkan ribuan tahun untuk mencium 1 kilogram emas murni Chaos. Di alam, meskipun beberapa emas murni yang kacau akan lahir, kemungkinan menemukan emas murni yang kacau balau sebenarnya tidak berbeda dengan memenangkan jackpot. Belum lagi Chaos emas murni. Mereka yang dapat menemukan emas Chaos sudah cukup beruntung untuk meledak. Waktu berlalu dengan cepat. Segera 3 bulan berlalu dalam sekejap. 3 bulan kemudian, Jin Xianer akhirnya muncul dengan gambar desain baru. Kali ini, seluruh kastil hanya akan menggunakan Chaos Spirit Jade sebagai bahan dekoratif. Adapun logam dekoratif seperti emas dan perak semuanya dibuang. Kecuali giok, Jin Xianer tidak akan menggunakan bahan lain. Ini bukan hanya favorit Jin Xianer. Pada saat yang sama, inilah keahliannya. Setelah gambar desain, Jin Xianer segera menyerahkan gambar desain tersebut kepada Zhu Hengyu. Bagaimanapun, gambar desain saja tidak cukup untuk membuatnya puas. Yang terpenting adalah kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah hal yang paling utama. Setelah menerima gambar Jin Xianer, Zhu Hengyu melihatnya dengan cermat. Harus mengatakan, dalam hal desain, Jin Xianer sangat berbakat dan berbakat. Seluruh kastil, di bawah desain Jin Xianer, langsung mengubah penampilannya. Perasaan keseluruhan yang diberikan orang itu seperti wanita cantik yang secantik buah persik dan plum. Tapi, tidak tahu kenapa, dalam perasaan Zhu Hengyu, desain Jin Xianer tidak sepenuhnya memuaskannya. Jika skor sempurna adalah 100 poin, maka gambar desain Jin Xianer adalah 90 poin penuh. Tetapi bagi Zhu Hengyu, 90 poin tidak dapat diterima. Jika Anda tidak meminta 100 poin, Anda bisa mendapatkan setidaknya 99 poin. Mengerutkan kening, Zhu Hengyu berdiskusi dengan Badan Hukum Suantian di Lautan Pengetahuan. Desain Jin Xianer, kerangka keseluruhan tidak masalah. Perbedaannya tidak lebih dari detail. Jika Anda harus mendeskripsikannya secara spesifik. Kastil yang dirancang oleh Jin Xianer ini seperti wanita cantik. Tetapi bagi Zhu Hengyu, ini tidak cukup. Setelah berdiskusi dengan Badan Hukum Suantian, Zhu Hengyu mengeluarkan pena dan kertas dan membuat sketsa dengan tangannya sendiri. Kerangka umum masih didasarkan pada gambar desain Jin Xianer.
Pada bagian ini, hanya perubahan kecil yang telah dilakukan. Secara keseluruhan, perubahannya tidak besar. Namun, meski perubahannya tidak besar, setiap guratan sama gaibnya memiliki efek mengubah pembusukan menjadi sihir. Karena keyakinan, sehingga Zhu Hengyu hanya membutuhkan 1/4 jam untuk menyelesaikan desainnya. Adapun apakah Zhu Hengyu akan menggambar gambar desain? Ini sebenarnya tidak masuk akal. Ketika Zhu Hengyu masih Chu Xingyun, dia bahkan merancang kapal perang langit berbintang yang membentang sejauh 3.000 mil. Bagaimana mungkin tidak mungkin mendesain kastil tua dengan sederhana? Cetak biru itu dikirim kembali untuk membalikkan 5 elemen. Di tangan Li Yun tidak berani mengabaikan. Mengendarai gerbong untuk pertama kalinya, bergegas ke Bailu. Gambar desain yang digambar oleh Zhu Hengyu diserahkan kepada Jin Xianer. Adapun hal berikutnya, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Setelah mengirim Li Yun pergi, Jin Xianer membuka sakunya dan mengeluarkan desainnya. Jin Xianer berpikir bahwa gambar desain ini masih yang dia kirimkan. Bagaimanapun, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tetapi dalam hal desain, bahkan leluhur mereka, Jin Lan, sangat mengaguminya dan merasa malu. Ketika Jin Xianer membuka gambar desain dan melihat ke masa lalu, saat berikutnya, mata Jin Xianer perlahan melebar. Ekspresi wajahnya juga berubah drastis dalam sekejap. Ini seperti melihat hantu. Membuka gambar desain, yang dilihat oleh Jin Xianer pada pandangan pertama bukanlah gambar desain. Namun beberapa baris ditinggalkan oleh Zhu Hengyu. Jin Xianer tercengang, dengan ekspresi hantu di wajahnya. Itu karena Zhu Hengyu berkata dengan sangat kasar di atas kop surat. Di atas kertas surat, Zhu Hengyu sangat tidak puas dengan gambar desain Jin Xianer. Kalau dikatakan desainer biasa, bangunannya didesain seperti Cai Huoniu. Nah, desainer yang lebih canggih bisa mendesain bangunan seperti Xiao Jiabiu. Khusus untuk Jin Xianer, desain yang dia rancang memang jauh lebih baik dari desainer lain. Namun, gambar desain yang dia rancang tidak lebih dari wanita cantik. Jauh dari memenuhi persyaratan Zhu Hengyu. Melihat tulisan tangan Zhu Hengyu, Jin Xianer merasa kesal. Apa-apaan, jintai ini benar-benar menjijikan. Ternyata desainnya kurang bagus. Namun, dia sudah habis-habisan. Dan dia bisa yakin, bahkan jika saya mencari di seluruh kota Yundian, saya tidak dapat menemukan desainer yang lebih baik darinya. Sementara Jin Xianer marah. Tulisan tangan berikutnya mengubah amarahnya menjadi kegembiraan dalam sekejap. Perhatikan baik-baik, Zhu Hengyu sangat kasar dan terus terang. Di matanya, dalam pikirannya, Jin Xianer jelas bukan gadis kayu bakar. Itu tidak mungkin Xiao Jiabiu. Bahkan para wanita tidak cukup untuk menggambarkan kecantikannya. Alasan mengapa dia ingin mendekorasi ulang kastil ini, itu untuk menghormati cintanya yang tulus untuk Jin Xianer. Dengan kata lain, kastil tua ini setara dengan inkarnasi Jin Xianer. Menjaga kastil tua ini, seolah-olah Jin Xianer ada di sisinya. Tapi jelas, desain Jin Xianer saat ini telah memfitnah citranya sendiri. Bagaimana bangunan seperti itu bisa menjadi inkarnasinya? Meskipun pernyataan Zhu Hengyu meremehkannya, itu bahkan tidak menyakitkan. Namun, Jin Xianer sangat bahagia di hatinya. Mulut bahagia tidak bisa menutup. Tanpa sadar menyentuh wajahnya, Jin Xianer terkekeh dan berkata, "Hei, aku sangat baik." Sambil berbicara, Jin Xianer mengulurkan tangannya dengan ringan. Mengerucutkan mulutnya dengan sukacita. Meskipun dia tidak mau mengakuinya dan tidak akan pernah mengatakannya, Jin Xianer tahu bahwa di dalam hatinya, dia semakin menyukai jintai. Meskipun rasa suka ini belum naik ke tingkat cinta, itu mungkin hanya karena dia belum pernah jatuh cinta. Aku bahkan tidak tahu apa itu cinta. Hanya untuk saat ini, dalam hati Jin Xianer, dia sangat menyukai jintai. Jika jintai sudah mengumpulkan keberanian sekarang, datanglah ke pintu. Kemudian, Jin Xianer pasti akan mencoba berkencan dengannya. Sayangnya, orang itu sangat bangga. Saya khawatir saya tidak akan mengambil inisiatif untuk kembali. Sambil menghela nafas, Jin Xianer menggerakkan tangannya sedikit dan membuka seluruh desain. Wow, pada saat berikutnya, bangunan putih pada gambar desain membuat Jin Xianer tanpa sadar berseru. Jika Anda mengatakan, kastil yang dirancang oleh Jin Xianer, hanya kata-kata dari seorang wanita yang sangat berpengetahuan dan terpelajar, maka, gambar yang dirancang oleh jintai ini adalah dewi yang tak tertandingi dan mandiri. Hikmat dan suci, cantik dan bermartabat, meskipun mulia dan anggun, itu penuh dengan keagungan. Pada saat yang sama seindah persik dan prem, tetapi sedingin es. Temperamen dan pesona yang tiada taraf benar-benar membuat Jin Xianer mengagumi seluruh tubuhnya. Tanyakan pertanyaan, apa yang dapat saya lakukan untuk menaklukkan seseorang sepenuhnya? Menjawab, di mana lawan yang terbaik, benar-benar dikalahkan, bahkan dihancurkannya. Dengan cara ini, itu bisa ditaklukkan sepenuhnya. Jelas, meskipun Zhu Hengyu tidak berniat melakukan ini, dia harus mengatakannya. Melihat gambar desain yang dirancang oleh Zhu Hengyu ini, Jin Xianer sangat mengaguminya. Mengingat apa yang dikatakan Zhu Hengyu hari itu. Baginya, dia mengubah penampilannya. Baginya, dia mengubah sosoknya. Baginya, dia pergi membaca dan menulis.
Baginya, dia pergi untuk mempelajari segalanya, hal-hal yang disukainya. Dan sekarang, apakah ini cetak biru lembar jawabannya? Dalam pikirannya, Jin Xianer, apakah ini benar-benar sesuci dan sesuci gambar desain ini, begitu tidak bisa diganggu-gugat. Terus terang, meskipun Jin Xianer sangat menyukai romansa, dia menyukai beberapa konsepsi artistik kecil seperti puisi dan lagu, romansa kecil. Namun ternyata pencapaian dalam puisi dan lagu tidak terlalu tinggi. Paling tidak itu tidak mencapai level master puisi. Suka, tapi itu hanya hobi. Hal terbaik dari Jin Xianer, dan mencapai yang tertinggi, adalah dekorasi dan desain arsitektural. Dalam hal ini, Jin Xianer memiliki bakat dan bakat super. Untuk bahasa dekorasi dan desain, wawasannya adalah yang paling dalam. Apa yang paling dihargai oleh seorang ahli matematika adalah ekspresi cinta dalam matematika. Yang paling dihargai oleh seorang pelukis adalah cara dia mengekspresikan cintanya melalui lukisan. Alasan yang sama, bagi Jin Xianer, dia paling menghargainya dan merasakannya. Itu adalah cinta yang diekspresikan melalui desain dan gambar. Jika dikatakan bahwa mengungkapkan cinta dalam puisi, dia hanya bisa mengapresiasi 50% perkataannya. Jadi, mengekspresikan cinta dengan cara ini, dia bisa menghargai 200%. 200%. Betul sekali. Seperti kata pepatah, dia terlalu banyak berpikir. Jelas orang tidak mengungkapkan sebanyak itu. Tapi dia sendiri, menghadapi cetak biru, dapat mengisi konsep dan gambar artistik yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, semua yang dia buat untuk otaknya memenuhi matanya dengan air mata yang menggerakkan dia ingin mati. Jelas, Jin Xianer dalam kondisi ini sekarang. Di hati Jin Xianer, desain kastil ini didasarkan pada Jin Xianer itu sendiri. Rancangan kastil Zhu Hengyu adalah gambaran Jin Xianer dalam pikirannya. Tidak bisa menyalahkan Jin Xianer karena kesalahpahaman. Toh dari segi bahasa dan teks, Jin Tai memang bilang begitu. Kastil tua ini awalnya didekorasi oleh Jin Tai untuk memperingati cintanya pada Jin Xianer. Satu-satunya hal yang dirindukan Jin Xianer. Ini Jin Tai, tapi bukan lagi Bi Jin Tai. Hal-hal yang dilakukan Jin Tai untuknya puluhan juta tahun lalu. Sebenarnya, Jin Tai tidak melakukannya sekarang. Jin Tai sekarang hanyalah seorang penipu. Oleh karena itu, Jin Xianer tidak mandiri. Hanya, meskipun Zhu Hengyu tidak ingin menipu perasaannya. Dia hanya ingin membangun citranya sendiri dan membangun kepribadiannya sendiri. Tapi tidak pernah terpikir, tapi Jin Xianer masih bingung. Bagaimanapun juga, bagi Yao Su, satu-satunya tanda yang membedakan adalah darah. Garis keturunan saja tidak bisa dipalsukan. Anda adalah rubah, dan darah yang mengalir di tubuh itu adalah darah rubah. Tapi sama sekali tidak mungkin, darah harimau mengalir di tubuh rubah. Itu sama sekali bukan spesies, bagaimana ini bisa terjadi. Adapun penampilan, seekor burung, atau tikus. Penampilannya hampir persis sama, dan ada lebih dari 10 dalam satu sarang. Satu-satunya kriteria penilaian mereka adalah darah. Ini miliaran kali lebih akurat daripada menilai identitas berdasarkan penampilan. Bagaimanapun, teknik transformasi klan iblis. Penampilannya berbentuk sangat bagus. Apapun yang ingin Anda ubah tidak masalah. Untuk Yao Su, keindahan sejati adalah semacam temperamen, semacam pesona, bahkan semacam rasa, semacam perasaan. Tapi bukan hanya penampilannya. Dalam hal desain Zhu Hengyu, desain ini, perasaan keseluruhan. Hikmat dan suci. Cantik dan bermartabat, meskipun mulia dan anggun, itu penuh dengan keagungan. Pada saat yang sama seindah persik dan prem, tetapi sedingin es. Semua evaluasi ini hampir berhubungan dengan temperamen, pesona, rasa, dan perasaan. Adapun, jenis mata apa yang dimiliki Jin Xianer? Apa hidung, mulut, sosok, dan bagian spesifik Jin Xianer? Ini sebenarnya tidak penting sama sekali. Karena selama dia mau, dia pasti bisa menjadi seperti itu. Kemampuan ini bahkan tidak dianggap ajaib. Justru karena ini, termasuk Jin Xianer, dan semua orang yang pernah bertemu Jin Tai. Mereka semua percaya pada identitas Jin Tai. Tidak ada orang yang meragukannya. Darahnya baik-baik saja, bisakah yang lain dipalsukan? Jika Jin Tai benar-benar dipalsukan oleh orang lain, maka dia bisa sepenuhnya berubah menjadi penampilan Jin Tai. Mengapa harus membuat tampilan baru dan merepotkan diri sendiri? Yang paling penting adalah, alasan yang diberikan Jin Tai terlalu romantis. Semua yang dia lakukan adalah untuk Jin Xianer. Baginya, dia mengubah segalanya tentang dirinya sendiri. Apa yang meragukan alasan ini? Di tempat lain, terutama di dunia biasa, hal-hal seperti itu mungkin jarang terjadi, dan bahkan dapat digambarkan sebagai sihir. Tapi tahukah Anda, ini tidak biasa. Bagi dunia biasa, membalikkan alam 5 elemen adalah inti dari runtuhnya medan perang. Inilah kerajaan para dewa, dalam ras iblis yang membalikkan alam 5 elemen. Hal seperti itu sama sekali tidak aneh. Setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu, bahkan setiap hari. Hal seperti itu terjadi terus-menerus. Untuk menyenangkan kekasihku, gunakan mantra dan kekuatan supernatural untuk mengubah penampilan dan sosok Anda.
Ini sangat umum untuk iblis yang membalikkan alam 5 elemen. Mereka mengubah penampilan dan sosok mereka. Ini seperti merias wajah di dunia biasa. Ini terlalu normal dan terlalu umum. Karena meleset dari perhitungan, Jintai jadi penipu ulung. Oleh karena itu, Jin Xianer dengan sendirinya akan melewati Jintai masa lalu dan semuanya selesai. Ini terkait erat dengan apa yang telah dilakukan Jintai hari ini. Tidak pernah terpikir bahwa Jintai ini sebenarnya bukan lagi Bi Jintai, dan semua yang dia lakukan adalah untuk tujuan lain. Sama sekali tidak mengejarnya. Sebenarnya, apa yang dikatakan Zhu Hengyu sudah sangat jelas. Sikapnya juga sangat menentukan. Cintaku hanya milikku. Dia hanya milik hatiku. Saya tidak membutuhkan Anda untuk peduli dengan kesedihan saya. Hanya, Jintai, yaitu Zhu Hengyu, meskipun dia merasa apa yang dia katakan sangat jelas, dia sangat bertekad. Namun nyatanya, semuanya tidak mutlak. Dia berpikir bahwa dia telah sepenuhnya memutuskan hubungan antara keduanya melalui penggunaan kata-kata dan petunjuk kode. Tetapi faktanya, bukankah itu rangkaian kata-kata yang menentukan yang hanya dimanifestasikan oleh cinta yang ekstrim? Coba, berdiri dari sudut pandang Jin Xianer. Kata-kata dan perbuatan Zhu Hengyu akan memiliki sudut pandang lain. Menurut pendapat Jin Xianer, Zhu Hengyu pasti sangat sedih dan sangat kecewa. Untuk dia mengubah segala sesuatu yang bisa diubah. Kecuali darahnya, segala sesuatu tentang dirinya telah berubah. Tapi meski begitu, bahkan dengan lautan bunga, bangunan putih itu terendam. Tapi Jin Xianer tetap tidak menanggapi cintanya. Dalam keputusasaan, wabah Jintai cukup normal. Setidaknya, dibandingkan dengan Jintai puluhan juta tahun lalu. Ledakannya paling sejalan dengan karakter Jintai. Untuk Jin Xianer, meskipun rangkaian kata-kata Jintai benar-benar tak tertandingi, nyatanya, kata-kata tersebut memiliki rasa keliaran anak-anak. Saya seperti ini, mengapa Anda tidak menyukai saya? Saya telah banyak berubah untuk Anda, apa yang Anda inginkan dari saya? Baik, karena kamu tidak mencintaiku, lalu aku pergi. Bagaimanapun, mencintaimu hanyalah urusanku. Anda pergi saja seperti orang lain. Cintaku padamu hanya milikku. Saya sedih dan sulit, jangan khawatir tentang itu. Dari perspektif Jin Xianer, meski Jintai menjadi lebih elegan, kepribadiannya yang dominan tidak berubah. Satu-satunya sudut yang bisa dia jelaskan adalah yang ini. Ketika Zhu Hengyu disalahartikan sebagai Jintai, saya tidak bisa menyalahkan dia karena bersemangat. Lagi pula, bagi Jin Xianer, semuanya koheren. Semuanya logis dan masuk akal. Dia tidak berpikir demikian, itu salah. Melihat gambar desainnya, Jin Xianer hanya merasa salah satu hatinya sedang berdetak. Sebagai seorang gadis, mungkin ada pria yang sangat mencintainya. Bagaimanapun, itu juga merupakan hal yang membahagiakan. Apalagi sekarang Jintai sudah jadi luar biasa. Ini bahkan lebih menyenangkan. Dengan lembut membelai gambarnya, wajah cantik Jin Xianer menunjukkan rona merah menawan. Sampai sekarang, dia mungkin tidak terpesona oleh Jintai. Namun tak bisa dipungkiri jika dirinya terpesona dengan bakat Jintai. Untuk Jin Xianer, gambar desain ini hanyalah keajaiban yang sempurna. Lihat itu untuk waktu yang lama. Jin Xianer menghela nafas dengan puas. Dengan gambar desain ini, kastil tua itu pasti akan menjadi landmark kota Yunding. Dan reputasi kastil ini menyebar. Kisah cinta antara dirinya dan Jintai tak pelak akan tersebar luas. Lewat sini, Jin Xianer dan Jintai pasti akan menjadi eksistensi yang tercatat dalam sejarah. Senyuman bahagia. Sebagai gadis cantik, siapa yang tidak ingin memiliki cinta yang sempurna? Dulu, yang paling dikagumi Jin Xianer adalah kisah cinta dalam sejarah. Setiap saat dia akan tersentuh oleh cinta yang menyentuh dalam ceritanya. Sangat lembut dan penuh air mata. Dia tidak pernah memikirkan, suatu hari, dunia emosionalnya akan menyambut pria yang luar biasa. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada pria di dunia ini yang sangat mencintainya. Untuk Jin Xianer, dulu, Jintai hanyalah seorang pengganggu yang mencoba menduduki dirinya. Tapi sekarang, Jin Xianer sudah menemukannya. Jintai tidak melakukan kesalahan. Satu-satunya kesalahannya adalah dia terlalu mencintainya dan terlalu ingin bersamanya. Karena saya terlalu mencintai, saya agak ekstrim. Tapi ini dengan sendirinya hanya bisa menunjukkan bahwa dia mencintai terlalu dalam, sangat mencintai, dan menjadi gila. Cinta ini sendiri tidak salah. Yang paling penting adalah, untuk seorang gadis, ada pria baik yang sangat mencintainya. Ini sendiri adalah sejenis kebahagiaan. Beberapa hari berikutnya, Jin Xianer memanggil Keir dan sekelompok tentara elit. Mulailah mempelajari gambar desain ini. Jika Anda tidak mempelajari gambar desain ini secara menyeluruh dan memulai konstruksi, jika tidak hati-hati, cacat akan muncul. Kastil yang sempurna, bahan dekorasi yang sempurna, gambar desain yang sempurna. Jika ada kekurangan karena pengoperasiannya yang tidak sempurna, tidak ada orang lain yang dibutuhkan. Jin Xianer sendiri tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Hanya, meskipun Jintai tidak membuat banyak perubahan pada gambar desainnya, setiap perubahan pada garis lengkung, dapat digambarkan sebagai karya yang luar biasa.
Jika Anda tidak memahaminya secara menyeluruh, jika Anda ingin mengerti. Jin Xianer tidak pernah berani mulai bekerja dengan santai. Zhu Hengyu juga tidak terburu-buru. Untuk Zhu Hengyu, merekrut penambang Chuanshan bukanlah tugas jangka pendek. Ini adalah tujuan strategis jangka panjang. Jika Zhu Hengyu benar-benar pindah dari pegunungan di sekitar kota Yunding dalam waktu singkat, jika ratusan ribu, jutaan penambang dari suku Chuanshan direkrut, kemudian bahkan jika dia adalah Golden Eagle Demon Saint sendiri, tidak mungkin untuk tidak diblokir. Semuanya harus dilakukan sedikit demi sedikit. Perhatikan kehalusan. Gunakan taktik merebus katak dalam air hangat dan terapkan secara perlahan. Yang paling penting adalah, Zhu Hengyu ingin merekrut, meskipun itu bukan elit tingkat umum, tetapi itu bukan kantong anggur atau kantong beras biasa yang dapat memenuhi kebutuhannya. Sejujurnya, apa yang ingin direkrut oleh Zhu Hengyu bukanlah elit. Tapi itu adalah bagian paling menonjol dari orang biasa. Ini adalah proyek besar, tidak mudah diimplementasikan. Zhu Hengyu berencana untuk mencapai tujuan strategis ini dalam 100 tahun. Dalam 100 tahun, Zhu Hengyu akan mencari lebih dari 80% pengrajin paling terkemuka dari suku Chuanshan. Oleh karena itu, bagi Zhu Hengyu, tidak perlu khawatir sama sekali. Juga tidak terburu-buru. Jika tidak, itu hanya akan tergesa-gesa. Waktu berlalu dengan lambat. Sama seperti Jin Xianer dan sekelompok tentara elit di bawah komandonya sedang bekerja keras membuat gambar desain. Di dalam medan perang kehancuran. Inti dari dunia Suantian. 6 bintang Zhu Hengyu dibagi menjadi 3 tim. 2 orang per tim. Tugas mereka adalah mengukir banyak rune luar angkasa di 3 gunung emas. 3 jarum emas, Zhu Hengyu secara resmi menamai jarum emas hancur. Setiap kata mengandung makna yang dalam. Di antara mereka, kata rusak melambangkan kekuatan destruktif untuk menghancurkan segalanya, dan itu juga melambangkan senjata ajaib yang menyerang. Kata Mi melambangkan kekuatan penghancur, dan juga melambangkan karakteristiknya dalam membunuh segalanya. Karakter emas mewakili emas murni yang kacau dan juga mewakili 5 atribut elemennya. Kata jarum mewakili jenis senjata ajaib, dan juga mewakili ketajaman dan ketajamannya. 3 jarum emas yang patah adalah akhir dari era kuno yang tandus. Hadiah untuk Zhu Hengyu dari leluhur alam puncak. Kekuatannya begitu besar sehingga sangat menghancurkan. Tapi, itu layak untuk disebutkan. Kekuatan terbesar dari jarum emas yang hancur ini bukanlah ketajaman dan ketajaman dari Chaos Fine Gold itu sendiri. Itu bukan untuk menghancurkan rune luar angkasa yang terukir di jarum emas. Faktanya, kekuatan terbesar untuk menghancurkan jarum emas adalah 3 sinar kehancuran yang ada di dalamnya. Apa itu Power of Destruction? Itulah pemahaman diam-diam dari zaman kuno. Setelah kehancuran dunia bertabrakan bersama, kekuatan tertinggi lahir. Untuk lebih spesifik, itu adalah Zulong, Zufeng, Zukilin, dan Mozu. Jalan surga, dan Ibu Pertiwi. Selain itu, biksu teratas dari miliaran naga, monster, burung phoenix, dan Kilinzu. Semua orang bergandengan tangan, dengan mengorbankan nyawa satu sama lain. Kental 2 singularitas energi yang menakutkan. Kedua singularitas energi ini bertabrakan dengan kecepatan cahaya. Lalu saat berikutnya, seluruh benua kuno yang sepi telah rusak. Seluruh dunia yang tandus telah dihancurkan. Seluruh benua kuno yang sepi itu hancur menjadi miliaran bintang, tersebar ke segala arah. Membentuk langit berbintang yang luas hari ini. Bagaimana tanah tandus itu rusak? Ya, itu rusak. Tapi apa yang menghancurkan benua kuno yang tandus ini? Faktanya, itu terjadi setelah tumbukan 2 energi singularitas. Hancur oleh Power of Destruction. Sampai sekarang, kekuatan penghancur sudah lama bubar. Hanya di 3 gunung emas ini, masih terakumulasi 3 sinar kehancuran. Kekuatan semacam ini tidak dapat dikendalikan dan dikuasai oleh biksu manapun. Itu tidak dapat ditingkatkan dengan metode apapun. Kekuatan kehancuran cukup untuk menghancurkan kekuatan semua hukum penguatan. Karena itu, apa yang diukir Zhu Hengyu pada 3 jarum emas yang rusak ini bukanlah rune yang diperbesar, tetapi serangkaian rune spasial. Ada 3 fungsi. Fungsi pertama adalah memampatkan 3 gunung emas menjadi 3 jarum emas melalui rune kompresi ruang. Fungsi kedua adalah mengumpulkan dan melepaskan ketiga jarum emas yang rusak ini melalui rune spasial. Fungsi ketiga adalah untuk memperkuat pembatasan Chaos Fine Gold pada kekuatan penghancur oleh kekuatan ruang. Tentu saja, jika Anda hanya mengukir rune spasial, itu pasti tidak akan berhasil. 3 jarum emas pemusnah terkondensasi dari 3 gunung emas murni yang kacau balau. Oleh karena itu, perlu juga mengukir 3000 garis rune emas tajam yang dapat membangkitkan aura emas tajam. Selain, karena itu adalah instrumen seperti jarum. Itu pasti senjata sihir jarak jauh. Kecepatan terbang senjata magis jarak jauh sangat penting. Semakin cepat kecepatannya, semakin besar kekuatannya. Meski ada Power of Destruction, sepertinya tidak perlu menambah power. Namun, jika kecepatannya tidak cukup, seberapa kuat jarum emas kehancuran itu?
Kecepatannya terlalu lambat, sama sekali tidak mengenai target. Dengan cara ini, bahkan jika kekuatan dari 3 jarum emas yang menghancurkan cukup untuk membunuh semuanya dalam sedetik, itu tidak ada artinya. Oleh karena itu, melalui desain komprehensif dari tubuh Suantian Dharma, pada 3 jarum emas penghancur, 3 rune terukir. Mereka adalah rune ledakan, rune emas tajam, dan rune luar angkasa. Di antara mereka, rune angin untuk meningkatkan kecepatan menghancurkan jarum emas. Rune emas yang tajam untuk meningkatkan ketajaman jarum emas. Rune ruang angkasa adalah untuk menahan kekuatan penghancur dan untuk memfasilitasi pemulihan jarum emas penghancur. Perlu disebutkan bahwa, tubuh Dharma 6 bintang berbagi kekuatan dengan tubuh Suantian Dharma. Oleh karena itu, meskipun kebijaksanaan mereka tidak tinggi, tetapi di jalan rune, mereka memiliki tingkat yang sama dengan badan hukum Suantian. Dan cara rune dari badan hukum Suantian, terutama level garis sihir. Tapi itu adalah akhir dari era kuno Desolate yang menghancurkan Demon Ancestor dari Desolate Ancient World dan mengirimkannya melalui pemberdayaan. Karena itu, Dharmakaya bintang 6 adalah pengrajin ahli dari 6 tingkat leluhur iblis. Dalam hal kemampuan, mungkin ada terlalu banyak perbedaan. Namun dalam ilmu, tidak ada perbedaan. Di bawah komando dan kendali badan hukum Suantian. Di bawah pengawasan dan pengawasan Zhu Hengyu. 6 bintang itu dibagi menjadi 3 tim, masing-masing beranggotakan 2 orang. Di 3 gunung besar emas murni yang kacau, satu demi satu rune diukir. Tidak perlu diragukan lagi. Pola rune atau pola ajaib. Hanya tahu cara menghubungkan secara seri, paralel, dan tumpukan. Semakin banyak angkanya, semakin besar dayanya. Tubuh bintang bukanlah tubuh fisik. Itu seluruhnya terdiri dari kekuatan bintang-bintang di langit dan bintang-bintang di dunia misterius. Mereka bahkan tidak tahu apa itu kelelahan. Saya tidak tahu apa itu sakit. Selama energinya mencukupi, mereka dapat terus bekerja tanpa henti. Tidak perlu istirahat setiap menit dan setiap detik. Adapun pertanyaan tentang energi. Hingga saat ini, tubuh Dharma Suantian sedang duduk di altar kekacauan di kota kuno api penyucian. Melalui altar of chaos, tubuh Suantian Dharma menarik energi dari 72 urat bumi di sekitarnya dan menyuntikkannya ke dalam jam hitam kuno. Itu dapat diserap setiap hari, yang setara dengan kekuatan sumber 5 elemen yang terkandung dalam ratusan juta kristal yang kacau. Selain itu, di dunia Sky yang mendalam, sumber kekacauan peringkat keempat di pusaran kekacauan. Setiap hari, dari udara sekitarnya, ia dapat menarik dan memadatkan kekuatan sumber 5 elemen yang setara dengan puluhan juta kristal yang kacau. Dalam keadaan ini, tidak perlu khawatir tentang kehabisan energi. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 3 tahun berlalu. Dalam 3 tahun, Jin Xianer dan tim kecilnya akhirnya benar-benar memahami gambar desain tersebut. Meskipun mereka mungkin tidak dapat sepenuhnya memahami dan menguasainya, meskipun mereka tidak tahu mengapa mereka ingin mendesain dengan cara ini, mereka dapat memastikan bahwa mereka dapat mengikuti gambar tersebut dan mewujudkan skema desain dari gambar desain ini. Bukannya Jin Xianer tidak ingin sepenuhnya memahami gambar desain sebelum memulai konstruksi. Namun, waktu yang dibutuhkan sangat lama. Sedikitnya 10 tahun, sebanyak 100 tahun. Jelas, Jintai tak bisa menunggu lama. Dalam kata-kata Jintai, bagaimana jika tidak sempurna? Itu bisa dimodifikasi nanti. Belajar saja, jangan lakukan itu. Itu hanya bisa bertahan selamanya. Hanya belajar sambil bekerja. Bekerja dalam studi. Hanya dengan demikian dapat peningkatan berkelanjutan dan peningkatan berkelanjutan. Dihadapkan dengan apa yang diberikan Jintai, Jin Xianer harus menerima. Bagaimanapun, apa yang dia katakan masuk akal. Namun, jika direvisi, kerugian Jintai terlalu besar. Setiap modifikasi membutuhkan banyak bahan. Material yang digunakan oleh Zhu Hengyu adalah Chaos Spirit Jade. Namun, Jintai sendiri tidak peduli. Jin Xianer itu secara alami sangat senang. Setelah mendapat persetujuan Jintai, Jin Xianer memimpin tim kecilnya dan secara resmi menetap di kastil. Mereka tidak akan meninggalkan kastil selama 10 tahun ke depan. Jintai akan mengirim seseorang untuk mengantarkan makanan dan minuman. Mereka hanya perlu fokus dan berdedikasi penuh untuk mendekorasi kastil ini. Butuh 10 tahun. Pastikan untuk mendekorasi kastil tua ini menjadi bangunan tengara di kota Yunding. Di sisi lain, Zhu Hengyu juga tidak diam. Ketiga jarum emas yang pecah tidak mudah untuk disempurnakan. Jika dia ingin memperbaikinya dalam waktu singkat, dia harus berkonsentrasi padanya. Bahkan pekerjaan dari 72 kota api penyucian di dunia bawah tanah dipercayakan kepada para penjaga api penyucian. Sumber daya di sekitar kota bawah tanah, kota kuno api penyucian, tidak perlu lagi ditambang. Anda tidak bisa menggali di sini. Jika tidak, untuk berjaga-jaga, hancurkan tata letak labirin bawah tanah. Menarik jalan ke dunia luar. Keamanan kota kuno Purgatori tidak dapat dijamin. Oleh karena itu, lebih dari 30.000 penambang Chuanshan ditugaskan ke 72 kota api penyucian. Di bawah organisasi 3.000 penjaga Purgatorium, sumber daya mineral di sekitarnya dieksplorasi dan digali. Tentu saja, Zhu Hengyu tidak sepenuhnya melepaskannya.
Dari lebih dari 30.000 penambang Chuanshan, Zhu Hengyu memilih 3.000 elit. 3.000 elit ini, masing-masing dari mereka menembakkan skala naga yang jatuh dari Kaisar Naga Api Penyucian. Jelajahi berbagai sumber daya mineral dalam lingkup dunia bawah tanah. Gambarlah peta dunia bawah tanah dan distribusi sumber daya mineral. Untuk saat ini, hanya ada lebih dari 30.000 penambang Chuanshan di dunia bawah tanah. Tapi itu tidak akan lama. Zhu Hengyu akan merekrut sejumlah besar elit Chuanshan di sekitar kota Yunding untuk pergi ke dunia bawah tanah. Pada waktu itu, lebih dari 30.000 penambang Chuanshan yang ada akan menjadi penyelenggara dan pemimpin. Pimpin biksu Chuanshan yang baru direkrut, gali, transportasi, peleburan, semua logam di dunia bawah tanah. Yang disebut, semua permulaan sulit. Untungnya, Zhu Hengyu dan Jin Xianer telah secara resmi memulai perjalanan mereka. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, lebih dari 30 tahun telah berlalu. Jin Xianer berencana menghabiskan 10 tahun mendekorasi kastil kuno ini. Namun, seiring perkembangan dekorasi, dikombinasikan dengan gambar yang diberikan oleh Zhu Hengyu, level Jin Xianer telah meningkat pesat. Ketika ini adalah tahun ke-10 dekorasi. Proyek asli telah berakhir, tetapi ketika saya menoleh dan memeriksa penyelesaiannya, melihat dekorasi yang dilakukan di tahun pertama ketika pekerjaan baru dimulai, saya tidak tahan lagi. Ukiran ini, sudut ini, busur awal, bentuk ini. Sangat buruk sehingga orang tidak bisa melihatnya secara langsung. Sayang sekali untuk menerimanya. Dalam kasus yang benar-benar tidak bisa diterima, Jin Xianer mengirim surat ke Jin Tai, berharap dia bisa memperpanjang masa konstruksi. Biarkan mereka melihat ke belakang dan memproses ulang detail kastil. Untuk mengejar kesempurnaan, mereka tidak memungut biaya konstruksi untuk proyek berikutnya. Bekerja untuk Zhu Hengyu secara gratis. Menghadapi permintaan Jin Xianer, Zhu Hengyu tentu tidak akan menolak. Terus tingkatkan, tapi moto Zhu Hengyu. Itu juga yang selalu dia hargai dan paling dia tekuni. Tapi, atas apa yang dikatakan Jin Xianer, biaya pembangunan dibebaskan, yang sama sekali tidak mungkin. Lelucon apa? Alasan mengapa Zhu Hengyu mendekorasi kastil ini adalah untuk memamerkan sumber daya keuangannya dan citra menghabiskan uang seperti bumi dan menghamburkan uang. Sekarang, jika Anda tidak membayar biaya konstruksi Zhu Jin Xianer, bagaimana menurut Anda tentang dia? Bukankah kastil tua ini dibangun dengan sia-sia? Zhu Hengyu dengan tegas menolak permintaan Jin Xianer. Terus memodifikasi, ini sangat mungkin. Namun, lupakan secara gratis atau semacamnya. Padahal, bukan hanya tidak bisa gratis, tetapi biaya pembangunannya harus dinaikkan. Bagaimanapun, hari ini, 10 tahun kemudian, Jin Xianer dan timnya tidak sama seperti 10 tahun yang lalu. Keadaan dan standar mereka, serta pencapaian artistik mereka, telah sangat ditingkatkan. Jika Anda ingin mempekerjakan mereka, harganya tentu saja lebih tinggi. Bagaimanapun, selama mereka memiliki cukup bakat, Zhu Hengyu harus memberi mereka penghargaan yang cukup. 1 poin bakat, 1 poin hadiah. Sangat berbakat dan layak mendapatkan penghargaan. Saya khawatir Anda tidak memiliki bakat dan keterampilan. Selama Anda punya uang, Zhu Hengyu di sini pasti akan cukup untuk menjamin kepuasan Anda. Karena itu, ide Jin Xianer tentang konstruksi gratis dihancurkan oleh Zhu Hengyu. Tidak hanya tidak perlu gratis, tetapi biaya konstruksi mereka meningkat 3 kali lipat dibandingkan 10 tahun yang lalu. Ini adalah penegasan dan dorongan dari bakat dan seni mereka. Menghadapi hal yang begitu bagus, bisakah Jin Xianer menolak lagi? Jelas, dia toh tidak bisa menolak. Tim kecil Jin Xianer memiliki ratusan saudara perempuan. Mereka juga perlu menghasilkan uang, perlu menghidupi keluarga mereka, perlu berlatih. Tanpa uang yang cukup, mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan. Adapun Jin Xianer sendiri, meskipun sebagai cucu dari orang suci iblis, dia tidak kekurangan uang, tetapi tidak kekurangan, bukan berarti tidak kekurangan. Di sisi terang klan Elang Emas, ada 36 orang suci iblis, yang membutuhkan sebagian besar sumber daya. Diam-diam, klan Elang Emas masih memiliki 36 orang suci iblis yang sedang bereinkarnasi dan dibangun kembali, berusaha untuk memulihkan kekuatan orang suci iblis mereka sesegera mungkin. Oleh karena itu, bahkan sebagai cucu dari orang suci iblis, sumber daya yang dialokasikan oleh Jin Xianer sebenarnya tidak banyak. Alasan mengapa konstruksi gratis diusulkan. Faktanya, ini murni gangguan obsesif-kompulsif Jin Xianer. Dia benar-benar tidak bisa menerima kekurangan dan cacat sebesar itu dan tetap tinggal di kastil tua ini. Untuk memodifikasi cacat ini, untuk membuat kastil lebih sempurna, dia lebih suka membayar uangnya sendiri dan membayar saudara perempuannya. Tapi tidak pernah terpikir, meskipun Jin Tai ini sudah lebih dari 10 tahun tidak menunjukkan wajahnya, dia benar-benar pria aneh yang murah hati. Tidak perlu bekerja untuknya secara gratis. Harus memberi uang. Selain itu, Jin Xianer sangat senang. Uang yang diberikan orang ini 3 kali lipat dari 10 tahun yang lalu. Apakah ada orang di dunia ini yang menyukai uang? Mungkin, tapi paling tidak, Jin Xianer menyukai uang.
Meskipun ia bukan wanita yang menyembah emas, hanya saja ia tidak akan menjual dirinya demi uang. Faktanya, Jin Xianer sibuk sepanjang hari. Begadang untuk menggambar gambar desain. Tarik proyek di mana-mana. Untuk apa ini? Bukankah itu menghasilkan uang, menghasilkan uang, menghasilkan uang? Yang paling membuatnya bahagia adalah Jintai memberi 3 kali lipat biaya konstruksi. Dan harga ini sebanding dengan level yang mereka miliki sekarang. Jelas ini bukan belas kasihan dan amal. Bahkan tidak mencoba menggunakan uang untuk membelinya. Ini murni penghormatan Jintai terhadap teknologi, seni, dan bakat. Jika Anda memiliki level ini, Anda harus mendapatkan uang ini. Di bawah kegembiraan, Jin Xianer dengan senang hati menerima gaji tinggi yang ditawarkan oleh Jintai. Setelah itu, dia memimpin tim kecilnya dan terus sibuk di kastil. Kesibukan ini 10 tahun lagi. Tapi dekade kedua berlalu, melihat kembali, namun masih ada kekurangan di mana-mana. Kelemahan kecil yang sebelumnya dianggap tidak signifikan dan tidak mungkin diamati. Sekarang tampaknya begitu kasar dan kasar sehingga tak tertahankan. Tidak ada petunjuk seni di dalamnya. Karena putus asa, Jin Xianer harus mengajukan permintaan lagi kepada Jin Tayu. Saya berharap detail kastil dapat disempurnakan lagi. Pastikan setiap ukiran, setiap pola, sempurna dan penuh rasa artistik. Untuk ini, mereka dapat membebaskan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.